Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan materi ya. Di bab 2 ini kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubahnya adalah 2 sesuai bentuk umumnya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika kalian menemui persamaan seperti ini, artinya ini merupakan persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat terdapat 3 cara, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik. Langsung saja yang pertama, kita lihat di sini memfaktorkan jenis AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Untuk memfaktorkan jenis AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0, itu kita lakukan dengan memisahkan X sesuai dengan sifat distributif. Perhatikan contohnya, AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Kita pisahkan variabel X-nya, kemudian kita buat tanda kurung, kemudian kita lihat di sini. Untuk mendapatkan AX kuadrat berarti X ini dikali dengan variabel apa? Iya, kita kalikan dengan variabel AX. Jadi X dikali AX sama dengan AX kuadrat. Jadi dia kembali ke hasil awal atau hasil semula. Kemudian untuk mendapatkan BX berarti kita kalikan X dengan apa? Ya berarti kita kalikan dengan B. Jadi X dikali B sama dengan BX. Kemudian masing-masing kita sama dengankan dengan 0. X sama dengan 0, atau yang di dalam kurung ini juga kita sama dengankan dengan 0. Jadi AX ditambah B sama dengan 0. Selanjutnya yang B memfaktorkan jenis AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh saja. Dengan memfaktorkan, tentukan himpunan penyelesaian atau HP untuk persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0, kalian selidiki dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A kenapa dapat 1? Karena nilai di depan variabel X kuadrat itu adalah 1. Jika di sini 2X kuadrat, maka nilai A-nya adalah 2. Kemudian nilai B-nya kenapa didapat negatif 5? Karena nilai di depan variabel X adalah negatif 5. Kemudian C itu konstanta, jadi di sini negatif 14. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0, kita buat dulu dua tanda kurung, kemudian sama dengankan dengan 0. Karena di sini X kuadrat, makanya kita tulis di sini X, di sini X. Selanjutnya kalian cari bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5 dan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 14. Berarti berapa? Ya, negatif 7 dan 2. Nah, untuk membuktikan bahwa pemfaktoran ini adalah benar, kita cek kebenarannya. Kita kalikan X dikali X, X kuadrat. X dikali 2, 2X. Negatif 7 dikali X, negatif 7X. Negatif 7 dikali 2, negatif 14. Kita selesaikan. X kuadrat, 2X dikurang 7X sama dengan negatif 5X. Negatif 14 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa pemfaktoran ini adalah benar karena dia kembali ke hasil awal. Kita cari masing-masing nilai X-nya. Kita tulis ulang ya. Kita pisahkan kedua tanda kurung ini nilainya dengan menyama dengankan dengan 0 dan kita pisahkan dengan tanda atau. Di sini X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai X. Berapa nilai X-nya? X berarti 7. Dan X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0 adalah negatif 2,7.
Cara yang kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Di sini ada langkah-langkah caranya. Yang pertama, pisahkan konstanta ke ruas kanan. Selanjutnya, bagi kedua ruas dengan A dan tambahkan kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien X. Untuk lebih jelasnya langsung saja perhatikan contoh. Tentukan akar-akar persamaan dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3 dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita selesaikan bersama. Kita tulis 2x kuadrat ditambah 7 ditambah 3 sama dengan 0. Langkah pertama tadi kita pindahkan konstanta ke ruas kanan, berarti 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan negatif 3 karena kita pindahkan konstanta ke ruas kanan. Atau dengan kata lain, kalian jumlahkan kedua ruas dengan negatif 3. Atau dengan kata lain juga, kalian kurangkan kedua ruas dengan 3. Selanjutnya, kalian bagi kedua ruas dengan nilai A. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 2. Makanya kita bagi kedua ruas dengan 2. Kita bagi. Jadi hasilnya berapa? 2x kuadrat. 2x kuadrat per 2 ditambah 7x per 2 sama dengan negatif 3 per 2. Nah, Ibu tuliskan supaya kalian lebih mudah memahami. 2 dibagi 2 sisa 1. Jadi sisa x kuadrat ditambah 7x per 2 sama dengan negatif 3 per 2. Setelah itu, langkah selanjutnya kita tambahkan kedua ruas dengan setengah kali koefisien X, kemudian dikuadratkan. Tambahkan kedua ruas dengan setengah kali koefisien X. Setengah kali koefisien X, kita tulis saja. Setengah kali koefisien X berarti berapa? Setengah kali koefisien X, lihat di sini. Koefisien X-nya kan 7 per 2, berarti kita tulis di sini 7 per 2. Hasilnya berapa? 7 per 4. Ya. Selanjutnya kita tambahkan kedua ruas dengan setengah kali koefisien X, kemudian dikuadratkan. Kita operasikan. Selanjutnya, kalian faktorkan bentuk persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 7x tambah 2 ditambah 7 per 4 kuadrat. Berarti berapa pemfaktorannya? Ya, x ditambah 7 per 4 kuadrat. Nanti kalian bisa cek apakah bentuk pemfaktoran ini nilainya kembali ke hasil awal. Operasikan. Kita cari KPK dari 2 dan 16, berarti kita tulis 16 dibagi 2 sama dengan 8 dikali negatif 3 negatif 24 ditambah 16 dibagi 16 1 kali 4 9 49. Hasilnya adalah 25 per 16. Nah, sampai di sini kita akarkan. Kita tulis di sini x plus 7 per 4. Karena di sini kuadrat kemudian kita hilangkan kuadratnya, maka di sini berubah menjadi akar 25 per 16 dengan plus minus. Kita cari akar dari
25, 5 akar dari 16, 4 ya. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa menentukan nilai X-nya dengan cara kita pindahkan 7/4 ini ke ruas kanan, atau kita berarti X sama dengan plus minus. Plus minusnya jangan tertinggal. Kita pecah, kita cari X1 nya berapa. 5/4 dikurang 7/4 sama dengan negatif 2/4 sama dengan negatif setengah. Dan X2 nya karena ini positif berarti di sini negatif. 5/4 dikurang 7/4 sama dengan negatif 12/4 sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah, negatif 3. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadratik atau ABC. Sesuai rumusnya kalian ingat ya, X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali AC per 2A. Langsung saja perhatikan ke contoh. Dengan menggunakan rumus kuadratik, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 sama dengan 0. Seperti biasa kalian selidiki dulu nilai A, B, serta C-nya. Nilai A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 5, dan C adalah negatif 6. Kemudian kalian substitusikan ke rumus kuadratik. Negatif B tadi dapat negatif 5 plus minus nilai B nya negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, sehingga didapat 5 plus minus akar 25 dikurang 48/4. Nah, sampai sini kemudian hasilnya adalah 5 plus minus akar 73/4. Kemudian kita pecah, di mana X1 itu bernilai positif dan X2 itu bernilai negatif. Jadi 5 ditambah akar 7/4 titik koma, X2 nya berarti yang negatif 5 dikurang akar 74/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah